Lupakan versi yang disederhanakan, karena Loki yang sejati adalah enigma. Kekuatan kosmis yang jauh lebih liar dan terus terang jauh lebih menarik daripada yang Anda bayangkan. Dia bukan sekadar penjahat. Dia adalah benang kusut yang mengikat, sekaligus yang pasti akan memutuskan takdir semua dewa di Asgard. Loki terlahir sebagai raksasa Jotun, putra Farbauti dan Laufey. Ia diterima di Asgard bukan karena Odin berhati mulia, tetapi karena adanya sumpah darah kuno yang mengikatnya dengan raja para dewa. Sumpah ini menjadikan Loki saudara Odin. Bayangkan, di tengah keagungan aula emas Asgard, duduklah seorang raksasa ahli tipu daya. Dia adalah orang luar yang tak terpisahkan dari inti cerita. Inilah mengapa Loki adalah sosok paling esensial dalam mitologi Nordik. Dia adalah katalisator yang dibutuhkan. Kekuatan sejati, sang master transformasi. Kekuatan inti Loki bukanlah senjata, itu adalah kecerdasan, lidah yang tajam, dan kemampuan untuk berubah bentuk. Dia tidak hanya mengubah penampilan, dia secara harfiah dapat menjadi apapun. Dan dia pernah menjadi burung elang untuk mencuri apel keabadian Idun. Dan kemudian menjadi lalat untuk menghindari kejaran raksasa. Dia bahkan pernah menjadi wanita tua, Tök, untuk menolak meratapi kematian Balder. Memastikan sang dewa cahaya terperangkap di Helheim, sebuah tindakan kejahatan murni yang mengubah nasib. Namun, transformasi paling aneh, saat ia berubah menjadi kuda betina demi mengalihkan perhatian kuda milik raksasa pembangun, yang pada akhirnya melahirkan salah satu keturunan paling terkenal Loki, Sleipnir, kuda berkaki 8 milik Odin. Loki adalah trickster god sejati. Dia menciptakan masalah yang memaksa para dewa untuk bertindak, bergerak, dan pada akhirnya berkembang. Dia adalah kekacauan yang diperlukan. Titik balik. Dari iseng menjadi perusak, daftar kejahatan Loki adalah epik, namun ada 3 momen yang mendefinisikan perannya. 1. Pencipta harta karun. Dalam ulah iseng paling destruktif, Loki memotong rambut emas Sif, istri Thor. Ancaman Thor membuat Loki harus turun ke dunia kurcaci di Svartalfheim. Hasil dari paksaan ini? Rambut emas baru Sif, tombak Gungnir milik Odin, kapal Skidbladnir, dan yang paling penting, Mjolnir, palu Thor. Tanpa kejahilan Loki, Thor tidak akan memiliki senjata andalannya. Kejahatan yang melahirkan kebaikan besar. 2. Kematian Balder. Ini adalah titik baliknya menuju kegelapan. Loki memanfaatkan satu-satunya kelemahan Balder, yaitu mistletoe. Tanaman kecil yang dianggap terlalu remeh untuk diambil sumpahnya oleh Frigg. Loki menuntun dewa Höder yang buta untuk melempar mistletoe ke Balder. Kematian Balder adalah duka terbesar, dan ini adalah kejahatan pertama Loki yang tidak memiliki hasil positif bagi para dewa. Ini adalah momen ia beralih dari pengacau menjadi perusak tatanan. 3. Lokasena, skandal para dewa. Setelah kematian Balder, Loki diusir. Namun ia kembali ke pesta di Ogir dengan berani dan menghina habis-habisan setiap dewa yang hadir. Ia mengungkap perselingkuhan, menuduh dan mengejek. Ini bukan sekadar hinaan, ini adalah pembongkaran hipokrasi para dewa, sebuah kritik tajam terhadap kesempurnaan palsu Asgard. Takdir, rantai dan ramalan Ragnarok. Setelah Lokasena, kesabaran para dewa habis. Loki ditangkap dan dihukum dengan cara mengerikan, dirantai di bawah gua, dengan ular berbisa meneteskan racun ke wajahnya. Hanya istrinya, Sigyn, yang setia menampung racun itu. Setiap kali Sigyn mengosongkan wadah, racun menetes, menyebabkan Loki menggeliat. Geliatan ini, kata mitos, adalah penyebab gempa bumi. Namun, Loki tidak akan selamanya terantai. Ramalan telah menyatakan, Loki bersama anak-anaknya yang mengerikan, serigala Fenrir, ular dunia Jormungandr, dan Dewi Kematian Hel, adalah kunci dari Ragnarok, senja para dewa. Ketika Ragnarok tiba, Loki akan membebaskan diri, memimpin pasukan roh mati, dan dalam pertempuran final, ia akan berhadapan dengan pelindungnya di masa lalu, Heimdallr, dalam pertarungan yang akan mengakhiri alam semesta. Loki adalah dewa kekacauan yang harus ada agar alam semesta dapat berfungsi. Dan kemudian
agar alam semesta dapat berakhir dan terlahir kembali. Kekuatan tarik-menariknya adalah dualitas. Dia membawa bencana, tetapi dia jugalah yang menggerakkan roda takdir,